Bisa lihat ada yang tampangnya di situ. Baik, hari ini kita akan bicara mengenai organizational behavior dan biasanya kita kalau ngomongin organizational behavior itu adalah, mengenai semua perilaku-perilaku manusia yang dipengaruhi oleh situasi, terutama situasi di tempat dia bekerja atau ketika sedang bekerja. Nah, situasi itu bisa macam-macam, bisa manusia lain, bisa sistem kerja, bisa organisasi, bisa kelompok, dan pokoknya semua hal yang berhubungan dengan, yang berhubungan dengan organisasi atau pekerjaan seseorang yang memengaruhi perilakunya itu termasuk dalam, perilaku organisasi atau organizational behavior, kayak gitu. Nah, eee, 5 besar yang biasanya dibicarakan ketika kita ngomongin organizational behavior adalah komitmen, employee satisfaction, organizational citizenship behavior, organizational justice, dan work engagement, kayak gitu. Nah, ini mungkin, konstruk atau konsep-konsep yang lebih, apa ya, lebih baru daripada motivasi. Akan tetapi kayak misalkan organizational justice ini awalnya juga dari equity theory, kayak gitu. Jadi kemudian juga work engagement ini juga salah satu bentuk atau hasil dari motivasi. Ya, nanti kalian akan lihat gitu ya. Nah, kalau menurut Stephen Robbins, OB atau organizational behavior adalah studi ranah studi yang mencoba menyelidiki pengaruh individu lain ya toh, kelompok-kelompok dan struktur terhadap perilaku seseorang di dalam organisasi. Nah, sehingga, tujuan untuk menerapkan ketika orang belajar ini, tujuannya adalah improving organizational effectiveness atau meningkatkan efektivitas organisasi. Soalnya, ada juga, perilaku yang biasanya kalau di tempat kerja itu perilaku itu macam-macam gitu ya. Ada yang kerjanya rajin, ada yang dipengaruhi oleh teman, kemudian kerjanya rajin, tapi ada yang lihat temannya yang lain itu bukannya makin rajin, tapi makin bergibah, kayak gitu-gitu, ya kan. Nah, ini yang kita maksudkan adalah dengan mempelajari OB ini, kita tahu bagaimana, kenapa, dan kalau bisa mempengaruhi agar perilaku yang positif saja yang muncul, bukan perilaku yang negatif, kayak gitu. Jadi, tujuan akhir dari kita mempelajari semua, semua materi di IO ini adalah memberi dasar pengetahuan untuk kalian nantinya ketika bekerja, oh tahu, ini tahu, dan lain sebagainya agar bisa memengaruhi perilaku itu lebih ke arah positif, kayak gitu. Jadi lebih efektif, lebih produktif, lebih bahagia bekerja, senang, kayak gitu-gitu loh. Jadi semuanya bermuara di tempat yang bagus, kayak gitu. Nah, kemudian menurut Skandura, organizational behavior ini didefinisikan sebagai, kajian individu dan perilaku mereka ketika di organisasi atau di tempat bekerja. Ini mungkin lebih sederhana dan menurut saya sih malah lebih masuk akal gitu ya. Artinya apapun perilaku mereka ketika bekerja dan dalam organisasi itu sudah masuk dalam organizational behavior. Definisi lain
perilaku manusia di setting organisasi. Ketika perilaku organisasi dan organisasi, jadi perilaku dan organisasi itu saling berhadapan, kayak gitu. Kemudian juga bisa dibilang perilaku manusia yang berhubungan dengan elemen-elemen organisasi. Ya, ini mungkin agak terlalu gak ada kerjanya gitu ya kan. Tapi yang kita maksud di sini semuanya adalah nih struktur, teknologi, dan social system. Nah, kalau di PIO ini, organizational behavior ini, point of view-nya itu bagaimana perilaku individu dipengaruhi oleh organisasi. Akan tetapi nanti kalau kalian mungkin sudah semester 5-6 itu ada mata kuliah pilihan teori organisasi. Nah, di POV-nya beda. Kalau di sini bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh organisasi. Kalau nanti di di teori organisasi bagaimana organisasi itu dibentuk dan dipengaruhi oleh perilaku-perilaku manusianya. Jadi point of view-nya agak berbeda. Akan tetapi nanti kita bicara mengenai struktur teknologi sosial sistem dalam organisasi itu bagaimana mempertimbangkan perilaku manusia. Jadi memang agak berbeda point of view-nya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya studi atau perilaku organisasi itu sendiri tidak bisa berdiri sendiri ya. Apakah dia termasuk psikologi? Tapi di VIA atau di manajemen ini juga dipelajari. Karena ya memang perlu kita mengetahui bagaimana perilaku manusia di tempat kerja dan di organisasi supaya bisa mendapat hasil yang terbaik. Kalau kita lihat di sini dari psikologinya, dari sosiologi bisa menyumbang dari segi dinamika kelompoknya, kelompok kerja tim, teori-teori organisasi. Sebenarnya bukan sosiologi, ini juga masuk ke manajemen, ya kan? Kurang di sini ada sebenarnya kurang manajemen. Kemudian juga social psychology, bagaimana komunikasi proses kelompok. Kemudian antropologi, budaya-budaya. Dalam organisasi itu kayak masyarakat kecil ya, jadi punya budaya, punya perubahan lingkungan, kayak gitu. Kemudian dari sisi politik, ada. Di organisasi itu ada politik kantor, kayak gitu. Bagaimana supaya power lebih banyak, ya jadi kayak gitu. Nah, dari sini semua ini ada pengaruh perilaku individual, ada pengaruh kelompok, ada pengaruh organisasi ke perilaku manusia. Ya, tapi kita akan lebih lihat ininya. Cuma latar belakang dan faktor-faktornya itu ternyata banyak dan dipelajari oleh kajian yang lain kayak gitu. Nah, apa saja sih yang dibawa seseorang ketika dia bekerja? Ketika dia belum bekerja aja dia sudah punya kepribadian. Sudah punya cara mempersepsi terhadap lingkungan. Cara membentuk diri berdasarkan belajarnya. Cara dia punya sikap-sikap tertentu berdasarkan pengalaman-pengalaman hidupnya. Kemudian dia punya hasil pendidikan atau training. Mungkin itu semua pengaruh. Bagaimana kalau misalkan orang yang consciousness-nya tinggi. Bagaimana kalau orang itu relatedness-nya tuh tinggi. Bagaimana dia nanti bekerja ketika dia itu
introvert dan ekstrovert misalkan. Jadi ada banyak. Bagaimana dia mempersepsi pekerjaan dan dirinya di tengah-tengah pekerjaan. Bagaimana motivasinya? Maaf. Bagaimana motivasinya? Bagaimana kepuasan kerjanya? Apakah dia ada hubungannya family background sama perilakunya di organisasi? Ada. Misalkan dia berasal dari keluarga kayak apa, mempengaruhi cara bekerjanya dia. Misalkan begitu dia belajar, bekerja, itu sudah diwanti-wanti oleh bapak ibunya, "Kamu harus gini gini gini." Misalnya seperti itu. Jadi kan orang itu bisa saja berperilakunya itu berbeda berdasarkan family background. Bisa juga disebabkan oleh performance appraisal. Hasil penilaian sebelumnya, perilakunya bisa berbeda. Kalau orang dinilai bagus sama dinilai jelek pasti beda kan? Kalian aja misalkan IPK-nya naik sama IPK-nya turun. Rasanya berangkat kampus atau belajar itu mungkin berbeda, ya kan? Lebih semangat kalau misalkan IPK-nya naik, misalnya seperti itu. Atau malah enggak semangat, "Saya merasa tidak berhak naik IPK," terserahlah. Kemudian juga ada pengaruh, kepemimpinan. Pemimpinnya keren, oke, lebih semangat daripada kalau, aku nggak seneng bos saya ini," misalkan. Karena A, B, C, D. Juga karena nilai-nilai yang sudah, tertanam dalam diri orang tersebut, entah itu berupa norma, nilai-nilai, etika-etika. Kadang-kadang etika-etika ini juga bukan dari cuma, individunya, tapi berasal dari background budayanya dia. Misalnya orang Jepang sama orang Indonesia, beda banget ketika bekerja. Ya, orang Indonesia nyontek kayak gitu ya, sedangkan orang Jepang 이제는 단 sangat disiplin, kerja itu sesuatu yang harus mereka lakukan sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Nah, Indonesia mungkin juga ada yang seperti itu, cuman dari rata-rata nilainya mungkin nah ini juga background budaya itu sangat besar ya toh, mempengaruhi ini. Nah, ketika berperilaku dalam kelompok, kelompok pun itu juga berbeda dari segi dinamika kelompok. Pengaruh nggak? Pengaruh. Misalkan bekerja dengan orang yang ini sama yang itu mungkin berbeda rasanya, kayak gitu. Kemudian dari segi komunikasi. Komunikasi dalam kelompok, dalam tim, itu kadang-kadang, satu individu dengan yang lain itu tidak bisa sama. Si A dan si B akrab, bisa kerjasama dengan baik. Si B sama si C juga, tapi A sama C ndak bisa. Nggak tahu kenapa di dalam kehidupan nyata itu ya, meskipun A dan B akrab, bisa kerjasama dengan baik, B dan C juga, tapi A dan C belum tentu. Komunikasinya nggak lancar, misalnya kayak gitu. Kemudian juga pengaruh lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi ini kadang-kadang menyumbang, kayak misalnya kalian mungkin saya di sini agak terbatas ya, misalnya kantornya Google sama Facebook. Kantor mereka ini betul-betul sangat menyenangkan gitu ya, karena mereka ini kerjanya betul-betul, tegang gitu ya, menjaga agar ini mesinnya Google misalnya atau mesinnya Facebook itu ndak crash dan lain sebagainya, itu kan kerja keras ya. Jadi, nah itu yang mempengaruhi bagaimana, mereka itu perlu lingkungan yang nyantai. Makanya kalau dilihat
di kantor-kantornya itu mereka sengaja dibuat itu supaya mereka bisa nyantai ketika sudah selesai ini ya, bekerja atau menyelesaikan masalah atau kayak gitu. Ada juga budaya individu dan organisasi tadi mempengaruhi. Seperti contoh yang saya berikan tadi dari suku bangsa atau dari daerah apa gitu, itu kan kadang-kadang nilai-nilai bekerjanya itu berbeda, budayanya berbeda. Yang di sini dianggap nggak apa-apa, yang di situ mungkin apa-apa, yang jadinya kadang-kadang itu yang mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dan juga bekerja gitu dalam tim. Jadi banyak hal yang bisa mempengaruhi. Kalian nanti harus bisa mencari contoh-contoh contoh-contoh dari beberapa hal yang dikemukakan di sini. Juga ketika dalam organisasi itu masalah status seseorang itu meskipun dibilang harusnya nggak boleh sama, tapi tetap aja yang namanya status seseorang, status sosial dan lain sebagainya itu membuat orang itu berhubungan dengan orang lain dalam organisasi itu berbeda, kayak gitu. Demikian juga konflik, terutama konflik antar nilai. Kadang-kadang di dalam organisasi itu orang itu misalkan yang dianggap jujur itu beda. Jujur yang jujur banget artinya kaku atau jujur yang disesuaikan dengan situasi. Loh, kalau menurut orang yang benar-benar jujur itu nggak boleh. Kok jujur disesuaikan situasi loh. Kita harus lihat yang satunya bilang loh, kita harus nah itu tergantung budaya yang dibawa oleh orang dan itu berpengaruh ketika berinteraksi di dalam organisasi. Hubungan antara junior dan senior. Kalau di Indonesia mungkin junior senior itu nggak terlalu harus kayak gimana gitu ya. Tapi kan kalau di negara-negara timur yang lain, kalau kalian lihat di Korea kayak gitu ya, mereka yang namanya Sunday, Junbei gitu kan betul-betul harus dituruti. Beda umur 1 bulan aja atau 1 minggu aja udah sangat pengaruh. Mereka harus ngomong dalam bahasa honorific atau enggak. Kalau di Indonesia kan jarang kayak ngurusin kayak gitu dan kita memang nggak punya yang bahasa Indonesia yang honorific sama enggak kayak gitu. Nah, apa sih tujuan yang paling penting dari mempelajari perilaku organisasi? Yang pertama, menciptakan dan mengembangkan nilai-nilai etika. Jadi kita harus tahu bahwa yang ini baik dan buruk. Kalau komitmen kayak gini itu bagus, kalau komitmen seperti ini enggak, dan yang mana yang seharusnya dimiliki oleh seorang karyawan. Dari situ pemahaman itu bisa kita melakukan atau mengorganisasi sistem, metode dan pendekatan agar kita bisa mengatur perilaku itu juga lebih etis, lebih positif, lebih baik kayak gitu. Dan juga kita harus mengembangkan proses dan metode dan pendekatan baik yang formal maupun informal dalam organisasi ini untuk lebih mengembangkan bukan cuma organisasi tapi juga mengembangkan masyarakat. Kalau organisasinya bagus, orang-orang yang bekerja di dalamnya ini etikanya bagus, nilai-nilainya bagus, nah itu mereka bisa mengembangkan organisasi yang bagus dan menyumbang pada masyarakat. Kayaknya jauh banget ya.
Tapi sebetulnya, ininya, ada kaitannya kayak gitu. Nah, ada banyak ya, tapi itu yang paling penting gitu ya. Jadi yang kalian bisa baca sendiri tujuan-tujuan yang baik. Tapi intinya itu semuanya pada, eee, organizational effectiveness dan juga nantinya menyumbang kepada, apa, society atau masyarakat. Nah, ada 5 tipe outcome. Outcome itu hal yang dihasilkan seseorang setelah bekerja atau ketika bekerja. Yang pertama adalah kinerja, jelas ya kan, ketika kita bekerja itu yang dihasilkan adalah kinerja. Kemudian ada juga sikap-sikap yang timbul ketika bekerja dan setelah bekerja. Entah itu sikapnya negatif atau sikapnya positif. Nah, ini termasuk bagian dari apa yang kita pelajari di OB atau organizational behavior. Yang ketiga adalah kebahagiaan dari seseorang ya, yang bekerja, employee well-being. Kerja itu tidak cuma menghasilkan kinerja saja, akan tetapi juga harus bahagia, harus menghasilkan sikap-sikap yang positif. Sehingga motivasi untuk bekerja itu tetap banyak, tetap besar, tetap tinggi. Nah, bagaimana hasilnya ini kalau misalkan ternyata nggak bagus? Employee withdrawal. Kemungkinan kalau misalkan hal-hal yang ini itu tidak positif, yang terjadi adalah ada karyawan-karyawan yang menarik diri. Menarik diri ini bisa macam-macam. Bisa tidak terlalu engage, motivasi turun dan lain sebagainya. Itu hasil kalau misalnya 4 ini tidak positif. Ya. Tentu saja ini itu tidak menyumbang ke peningkatan efektivitas organisasi. Nah, ini berat ya toh. Baik, mari kita masuk ke kajian pertama yaitu job satisfaction. Job satisfaction ini sebetulnya kalau kalian baca jurnal itu tidak selalu hasilnya positif untuk kinerja. Jadi kadang-kadang karyawan meskipun punya kepuasan kerja tinggi belum tentu kinerjanya tinggi. Itu orang Indonesia memang agak berbeda ya. Meskipun di sini ada kata-kata employee performance is the key factor of organizational success, belum tentu. Banyak beberapa saya waktu di studi S3 itu bikin literatur review, ternyata job satisfaction itu tidak selalu berkorelasi berbanding lurus dengan kinerja. Akan tetapi memang job satisfaction ini membuat karyawan mau stay, artinya mau loyal dan mau tinggal dalam organisasi tersebut. Ya. Nah, kalau karyawan itu puas, ya memang secara keseluruhan suasana kan jadi enak gitu ya. Jadi orang itu bekerja sama dengan baik dan juga produktivitas organisasi meningkat kalau orang bisa bekerja sama. Tetapi dalam konteks individual sebetulnya itu belum tentu juga gitu. Nah, cuman di sini memang berdasarkan bukunya yang dipakai ini semua kalau karyawan itu bahagia, puas dan kebutuhannya terpenuhi, minimal mereka itu mau bekerja dengan sukarela dan bahagia kayak gitu loh. Kalau terpenuhi keinginannya, terpenuhi kebutuhannya dan
apapun hasrat ya gitu. Jadi sebetulnya job satisfaction ini adalah sikap dia secara umum terhadap semua aspek dari pekerjaannya. Tidak bisa seseorang ini punya kepuasan terhadap pekerjaannya, tapi nggak puas terhadap temennya misalnya kayak gitu. Nah ini ada beberapa hal ya. Contoh variabel dari organisasi yang bisa nggak menggerakkan ini? Oh bisa. Oke. Variabel organisasi yang membuat seseorang puas. Bisa karena dia dikembangkan oleh organisasi tersebut. Bisa juga karena dia puas dengan gaji dan tunjangannya atau benefitnya. Bisa juga dia puas karena dipromosi dan punya pengembangan karir yang bagus. Dia punya keamanan bekerja. Jelas bikin ini. Working environment yang bagus, jadi entah itu gedungnya bagus, tempatnya enak, tempat dia bekerja enak, gitu ya. Meskipun kondisinya mungkin di luar, tapi tetap ada sistem penggajian yang mengkompensasi bahwa dia bisa kalau di luar gajinya lebih kayak gitu. Kemudian hubungan dengan bosnya itu pengaruh juga banget. Hubungan dengan orang-orang dalam kelompok atau unitnya. Bayangkan kalau misalnya orang itu berantem, kira-kira dengan teman-temannya. Enak nggak berangkat kerja? Enggak enak banget. Tapi ada juga variabel individu yang memang membuat orang itu ini cepat puas, atau ada orang yang dengan kondisi yang sama dia puas, tapi temennya grundel minta ampun gitu. Bisa karena personality-nya, orangnya lebih banyak bersyukur, misalnya kayak gitu. Bisa juga karena ekspektasinya. Tadinya kalau seseorang itu ekspektasinya nggak terlalu tinggi, masuk dalam organisasi, kemudian yang didapat sekian, dia bahagia-bahagia aja, tapi ada yang ekspektasinya ketinggian. Wah, nggak puas pasti. Gitu. Kemudian umur. Semakin tinggi umur seseorang itu biasanya sudah realistis. Kalau seumuran kalian tuh biasanya keinginannya masih tinggi-tinggi dan itu nggak apa-apa. Karena buat apa? Kalau masih muda pengennya cuma gini-gini aja gitu kan ya nggak bagus gitu kan. Kemudian pendidikan. Pendidikan ini juga kadang-kadang membuat seseorang tuh puas atau enggak di dalam satu organisasi karena orang yang pendidikannya tinggi dia akan berharap, ada hubungannya dengan ekspektasi juga sih. Dia mungkin lingkungannya kayak gini, akan tetapi kemudian kalau misalnya tapi kalau orang yang pendidikannya rendah, kemudian dia menghadapi situasi yang sama, mungkin dia baik-baik aja tuh gitu, nggak merasa ada yang perlu dikomplain. Dan juga dari sisi gender ini kadang-kadang perempuan itu lebih bisa cepat senang, cepat bahagia. Tapi bukan berarti bahwa kemudian gajinya dikit aja pasti ini, tapi bukan. Memang ada beberapa hal yang menggantikan hanya, sedangkan kalau cowok itu mungkin karena pressure sosial ya, itu lebih pengen banyak dari segi misalnya gaji dan lain sebagainya kayak gitu ya. Itu pressure sosial sih, dan juga mungkin pribadi juga. Nah, kalau seseorang itu menunjukkan job satisfaction yang bagus, dia akan loyal. Tapi kalau dia misalkan ndak puas, kalau orangnya aktif dia akan protes-protes. Kalau orangnya ndak aktif, pasif, gak ngereken pekerjaannya, suka ninggal-ninggal dan lain sebagainya.
Kalau betul-betul sudah aktif dan destruktif, kalau ini masih konstruktif ya, protes gitu ya. Tapi ini sudah aktif dan destruktif, keluar dia. Tapi biasanya orang-orang yang keluar ini ya memang orang-orang yang bagus, yang memang maunya itu kalau apa, kalau kerjanya kayak gini saya dapatnya seperti ini. Biasanya yang neglect ini yang bahaya. Malah lebih bahaya daripada yang protes. Karena orang yang, ini udah ndak bisa ngapa-ngapain tapi ndak mau keluar juga. Biasanya orang-orang yang ini ya memang ndak mungkin di tempat lain tidak bisa mencari kerja di tempat lain, kayak gitu. Kemudian perilaku organisasi berikut yang banyak dipelajari juga adalah organizational commitment. Komitmen kerja itu adalah, keadaan di mana seorang karyawan itu merasa menjadi bagian dari atau mengidentifikasi diri pada organisasi dan juga tujuan-tujuannya. Dan, memiliki keinginan untuk tetap menjadi anggota atau tetap bekerja di organisasi tersebut. Biasanya orang-orang ini yang punya komitmen tinggi itu alasannya karena bangga. Bangga bekerja di satu perusahaan. Entah itu karena besar, entah itu karena, kerjanya menyenangkan, atau digaji besar, atau bisa jalan-jalan, atau karena perusahaannya ini misalkan memiliki nilai-nilai yang luhur dan dia bangga jadi bagian dari organisasi tersebut, misalkan kayak gitu. Atau mereka komit karena tahu ketika saya melakukan atau mencapai kinerja sekian, saya akan dihargai. Ya, dihargai itu bisa dalam artian dipuji, idenya digunakan, pekerjaannya substansial untuk keseluruhan ini gitu ya. Jadi bukan selalu harus dihubungkan dengan uang atau reward material, akan tetapi kalau merasa bahwa dia kinerjanya diukur dan juga bisa mencapainya, dia akan komit. Kemudian ada juga orang-orang yang komit karena merasa di perusahaan atau di organisasi ini mereka menemukan tantangan. Ya, tapi tantangan ini bisa mereka handle. Nah, ini yang they are in control of their own destinies, maksudnya itu. Meskipun ada tantangan, tapi mereka saya bisa mengatasi tantangan ini. Oh, itu senang tuh. Kemudian juga mereka merasa dihargai dari kualitas pekerjaannya. Tapi kalau di organisasi, ya orang kayak gitu kok malah dapat reward yang bagus, yang ini malah enggak. Itu jadinya enggak bangga, kayak gitu. Enggak bangga, kemudian enggak komit. Agak susah gitu ya. Terus ada lagi yang mereka merasa enjoy, having fun. Apapun yang terjadi di dalam pekerjaan itu, tapi mereka enjoy dan having fun, itu biasanya komit juga, gitu. Lain ya, kalau misalkan ada orang yang ada tantangan, ada ini jelek-jelek gitu, tapi dia nggak komit dan nggak having fun, bikin orang dia menderita, orang lain juga menderita gitu ya. Nah, ada dimensi-dimensi yang berbeda dari komitmen organisasi menurut Allen dan Mayer. Kalian bisa buka jurnal mereka. Ini teori yang ngetop gitu ya. Bahwa yang namanya
komitmen organisasi itu ada 3 dimensinya, artinya semuanya ini ada di dalam satu komitmen. Yang pertama adalah kalau seseorang itu merasa dia bahagia, senang, emotionally attached ke organisasi. Dia senang, bangga, bahagia, excited setiap kali mau berangkat. Nah, itu emotional atau affective commitment. Tapi di sisi lain, komitmen ini bisa berarti normatif ketika dia merasa berkewajiban untuk tetap ada di dalam organisasi tersebut karena entah kenapa, mungkin karena sudah organisasi ini sudah banyak memberi kesempatan belajar, memberi kesempatan karir dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Itu normatif komitmen. Kemudian tapi ini ada yang lagi yang agak oportunis, ya, continuance commitment. Ketika individu ini ngitung-ngitung, saya kalau keluar mungkin rugi, mendingan stay aja. Ya, jadi ada untung rugi yang diperhitungkan untuk tetap tinggal di situ. Ini namanya continuance commitment. Jadi 3-tiganya ini bisa ada dalam pertimbangan seseorang ketika dia mau komit pada satu organisasi. Nah, yang ketiga itu adalah organizational citizenship behavior. OCB atau biasa ini istilah ini dikenal, itu adalah ketika seseorang melakukan pekerjaannya di luar yang diharapkan. Artinya di luar itu melebihi ya, bukan kurang. Melebihi yang diharapkan dari dia. Dasarnya kenapa? Bisa macam-macam. Bisa karena memang orangnya baik, bisa karena bisa karena pekerjaannya itu memang memungkinkan dia untuk membantu orang lain, misalnya kayak gitu. Ya. Jadi definisinya apa? Going beyond the call of duty. Artinya melakukan sesuatu yang selalu di luar yang diharapkan dari kewajibannya. Ya. Jadi ketika dia melakukan hal-hal di luar tupoksi atau job requirement itu dia disebutkan lebih baik atau lebih lebih banyak dari yang diharapkan itu sudah termasuk OCB. Tapi artinya dia itu merasa ini ya sukarela. Bukan karena pengen dipuji, bukan pengen diperhatikan, bukan pengen naik gaji, enggak. Ketika misalkan dia merapikan ruang rapat, padahal itu kan harusnya bisa cleaning service. Enggak, sebelum teman-temannya pergi dia ini ke ruang rapat, terus kemudian yang tadinya berantakan dirapiin ya karena supaya kalau orang bekerja di situ nyaman misalnya kayak gitu. Nah, ini sudah di luar dari pekerjaannya yang asli kan. Nah, biasanya kalau ada satu aja orang yang menunjukkan hal tersebut, kalau budaya organisasinya bagus, semua orang akan wah keren ya gitu. Tapi ada juga kan selalu dimanapun itu ada haters, sok rajin, bikin gue kelihatan jelek, bikin temennya kelihatan males, ada. Ya makanya harusnya sih enggak gitu ya. Kalau orangnya memang tulus dan ini, tapi kalau kita tahu memang orangnya nyari-nyari ini ya, nyari-nyari di perhatian dan lain sebagainya. Nah itu. Tapi kalau misalkan kemudian reaksinya terhadap OCB seseorang itu positif,
jelas teman-temannya, oh ternyata keren, aku mau ngikut, produktivitas bisa meningkat, penggunaan resource kadang-kadang bentuk dari OCB itu bukan cuman bekerja di luar, tapi kayak kayak menghemat kertas, nggak mau pakai pulpen dengan ininya ATK kantor gitu dibawa pulang, enggak. Tapi misalnya dihemat-hemat seperti itu punyanya dia sendiri, tidak dipergunakan dengan semena-mena kayak gitu kan. Dan biasanya juga karena orang itu jadi kalau orang itu tulus OCB-nya itu membuat orang lain kan respect sehingga koordinasi dengan orang lain tuh bagus. Belum juga dari segi kinerja itu stabil. Artinya kan kalau orang melakukan hal-hal beda lagi sama orang-orang yang suka melakukan pekerjaan orang lain tapi pekerjaannya dia sendiri tidak dilakukan. Ini bukan OCB gitu. Ini mah salah tupoksi, salah job desk. Nah biasanya kita perlu cari orang-orang yang kayak gini. Wah kalau semua orang dalam organisasi itu OCB, tulus kayak gini, wah keren. Ya, kalau bisa nyari orang yang kayak gitu di recruitment selection, ya keren. Dan orang-orang seperti ini tuh ya dalam perubahan, kalau disuruh berubah, ada peraturan baru, ada prosedur baru, dia enggak mengeluh. Dia langsung belajar, langsung beradaptasi. Ini bagusnya OCB, ya. Dimensinya ada beberapa yaitu conscientiousness, hati nurani, sportsmanship, biasanya kita bilang main fair, itu fair play. Kemudian civic virtue, memiliki bijak, ya, memiliki prinsip-prinsip nilai yang penuh dengan bijakan, ya. Kalau misalnya kalau yang konsistensi ini ya biasanya datang tepat waktu, tidak buang waktunya orang, tidak buang waktunya dia sendiri dan buang. Terus area kerjanya bersih, tidak berantakan. Berantakan sih bukan ukuran ini ya, tapi minimal membuat orang lain nyaman melihatnya kayak gitu. Tepat waktu dan juga selalu patuh pada aturan baik yang formal maupun yang informal supaya ada keteraturan di tempat kerja. Misalkan kalau sportsmanship ini biasanya positive attitude. Misalkan sudah perusahaan sedang dalam masa sulit, dia dia tidak protes-protes atau menambah masalah kayak gitu. Itu kan harusnya mikir gitu ya. Kalau misalnya perusahaan sedang masa pandemi ini semua sulit gitu ya. Tapi kadang-kadang kan ada aja orang yang suka mengeluh, menghasut orang untuk nggak suka dan lain sebagainya. Nah ini di perusahaan juga kayak gitu. Sedangkan yang punya prinsip hidup yang bagus biasanya mereka meskipun nggak diminta dia ikut semua aktivitas dengan antusias. Semua email dibaca satu persatu dan tepat waktu. Kemudian juga mau membantu memperbaiki situasi kantor gitu. Enggak males-malesan, enggak kemudian cuek gitu. Courtesy ini berusaha menghargai orang lain. Ya. Kalau courtesy ini betul-betul kita harus belajar dari bangsa Jepang. Mereka itu bahkan enggak mau pakai handphone di subway atau di tempat umum, takut mengganggu suaranya. Dan memang orang Jepang ini memang punya komitmen untuk tidak mengganggu orang-orang di sekitarnya. Courtesy, menghargai hidup orang lain sehingga
bisa bekerja dengan baik di antara mereka dan kelompok ini bisa harmonis. Altruism ini memang baik, asli baik. Orang itu memang suka bantu. Nah, ini 5 ini adalah bagian dari organizational citizenship behavior. Kemudian ada yang namanya organizational justice ketika seorang karyawan itu mempersepsi bahwa di tempat kerjanya ini memiliki atau memperlakukan dia dengan adil. Ya. Jadi keadilan di sini itu fair. Bagaimana seseorang menganggap apa yang didapatnya dia di tempat kerja, apapun itu, ada beberapa dimensi dari justice ini, itu adil. Ketika dia bekerja seperti ini, dapatnya sekian, demikian juga dengan orang lain yang dapatnya bekerja segini, dapatnya sekian. Ini awalnya dari Adam Equity Theory sih, ya. Jadi sebatas mana dia merasa pekerjaan yang dilakukannya itu sesuai dengan apa yang didapat. Kemudian ketika dia melihat orang lain, dia juga lihat bahwa membandingkan usahanya itu sama seimbang dengan apa yang didapat. Dan ini pengaruh ke motivasi. Kalau seseorang itu merasa dia diperlakukan dengan adil, dia akan termotivasi untuk bekerja dengan baik dan bersikap baik dalam organisasi, kayak gitu. Ada 4 domain seperti yang tadi saya bilang. Menurut Rob ada 4, kalau menurut Kropansano and Molino ada 3. Tapi definisinya mirip. Kalau yang distributive justice itu persepsi terhadap fairness dari outcome. Berapa dia dapatnya, gaji, benefit, kesenangan, keuntungan. Kemudian dari procedural justice, apakah prosedur, kemudian juga peraturan-peraturan dan juga hal-hal yang terjadi dalam organisasi itu bisa dianggapnya telah memperlakukannya dengan adil. Kemudian ada yang ketiga yaitu informational ketika dia merasa bahwa tidak ditinggal. Jadi kalau orang itu merasa dia itu tidak dikasih tahu, ini kan sakit hati dan merasa tidak adil gitu kan. Nah, ini biasanya kalau dia merasa tahu semuanya dan temennya juga gitu, kalau dia enggak tahu tapi temennya tahu itu sudah mulai sedih tuh, ya kan. Kemudian ada interactional justice, ketika interaksi antara orang per orang di dalam organisasi itu dianggap dia fair. Dia tidak menganggap misalkan supervisornya itu menganggap temannya itu memperlakukan temannya dengan lebih baik daripada memperlakukan dia, misalnya itu dia menganggap interactional justice-nya kurang. Atau temannya atau merasa tidak diorangkan, itu interactional. Sama dengan ini menurut Kropansano hanya informational aja. Ini bukan masalah kalau menurut si ini. Bukan masalah justice. Yang terakhir adalah work engagement. Atau engagement ini agak sulit untuk diterjemahkan ya. Kalau saya ngomong engage itu terikat, nanti ada involvement, ada job involvement, ada job attachment, kayak gitu. Jadi engagement ini lebih pada ketika seseorang itu involve
commit, passionate, antusias, absorb, fokus usahanya, zeal ini semangat. Jadi ketika seseorang itu merasa pada puncak semua perasaan yang menyenangkan itu terjadi pada dia dan pada pekerjaannya, dia jadi orang yang passionate, passionnya dapat banget nih, antusias, merasa dia bisa konsentrasi dan ketika dia bekerja itu dia betul-betul ter terhanyut semangat, dedikasi dan mengerahkan segenap energi. Nah, ini mirip sama flow kalau di motivasinya Maslow, ya. Kemudian work engagement ini biasanya berhubungan bukan dengan orang lain, tetapi hubungan seseorang pada pekerjaannya. Akan tetapi nantinya kalau seseorang itu bekerja dengan baik, penuh dedikasi, penuh semangat, penuh passion, udah orang itu kadang-kadang nggak mikir extrinsic motivasi, ini intrinsic motivation bener ini. Itu dia nggak peduli apapun yang terjadi, baik, buruk, dan itu pokoknya dia senang bekerja itu dan melakukannya dengan paling baik. Kalau menurut Schiavelli, Salanova, Gonzalez, Roma, dan Becker, ini para penulis work engagement yang paling utama ya. Biasanya kalau kalian baca work engagement itu selalu kata-kata Schiavelli dan Becker ini muncul terus. Gitu. Jadi ini adalah ketika seseorang memiliki perasaan dan cara dan berpikiran paling positif yang ditunjukkan dengan semangat, dedikasi, dan absorpsi yang tinggi pada pekerjaan. Absorpsi itu ya terhanyut tadi. Dimensinya pokoknya ada vigor, dedication, dan absorption. Vigor ini mengerahkan energinya, dedikasi itu antusias dan merasa bangga dan bahagia. Kalau absorption itu ya konsentrasi penuh sehingga orang-orang itu yang merasakan ini tuh waktu itu nggak kelihatan, benar-benar kayak flow ya. Jadi kayak flow kalau kalian sudah belajar kepribadian, ini hampir mirip dengan flow. Nah, oke. Ini semua perilaku organisasi yang materi yang untuk sementara ini kalian dapatkan ya di mata kuliah ini saya. Baik, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Masih ada 5 menit. Atau sudah ketiduran semua karena